Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa menurunkan berkat-Nya ke bumi. Kami menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kesempatan hidup hari ini. Kami akan mengawalinya dengan membaca firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami hari ini. Kami siapkan hati kami. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah mencederai jabatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada acara pelantikan jabatan, kita selalu mendengar pesan-pesan yang disampaikan oleh para petinggi agar pejabat yang dilantiknya bekerja dengan jujur, hati-hati, dan taat azas. Seperti yang baru-baru ini dipesankan oleh Ibu Megawati kepada Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang baru dilantik. Memang, memangku sebuah jabatan yang identik dengan kekuasaan dan uang memerlukan nilai moral yang tinggi yang harus tertanam berakar kokoh di dalam pribadi orang tersebut agar tidak mudah tergelincir, baik karena godaan dari dalam diri sendiri maupun intervensi dari luar. Tidak dapat kita pungkiri, sebenarnya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan sudah terjadi sejak lama di semua lini, hampir di semua bidang, dan dilakukan pula oleh kita yang mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen. Mungkin kita sulit mengatakan bidang apa yang belum pernah terjadi penyalahgunaan jabatan di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai anak seorang imam, Hofni dan Pineas juga bertugas sebagai imam Tuhan di Silo. Sayangnya, perbuatan mereka tidak layak dikatakan sebagai seorang imam. Mereka tidak mengindahkan batas hak para imam terhadap bangsanya, apalagi terutama terhadap Tuhan. Sungguh sangat mencengangkan bila seorang imam mengambil bagian terbaik dari persembahan yang dibawa umat untuk Tuhan, bahkan sebelum sempat dimasak. Tetapi inilah yang terjadi. Mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan, sehingga dikatakan bahwa anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Kelakuan anak-anak Eli ini, Hofni dan Pineas, menghujat Allah. Upah dosa adalah maut. Dosa keluarga Eli tidak bisa dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya.
bagaimana akhir dari hidup kaum keluarga Eli dinubuatkan oleh seorang abdi Allah dan juga kepada Samuel kecil yang nantinya akan menggantikan jabatan Eli sebagai imam. Hofni dan Pineas akhirnya tewas pada saat perang dengan orang Filistin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kengerian terjadi di dalam keluarga Eli. Walau ia seorang imam, Eli tidak memarahi dengan tegas anak-anaknya. Sesungguhnya Eli telah mendengar perbuatan-perbuatan tercela anak-anaknya dari orang-orang Israel. Kelihatannya Eli tidak berlaku tegas terhadap keluarganya itu yang berbuat salah. Kesalahan anak-anaknya mencederai jabatan mereka yang mulia, yaitu sebagai imam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari keluarga Imam Eli. Mari kita sebagai orang Kristen yang percaya beriman kepada Yesus, hendaklah kita mendidik keluarga kita agar taat akan firman Tuhan. Iblis tidak memandang latar belakang keluarga kita. Semua bisa tergoda rayuannya. Waspadalah, pegang teguh prinsip seorang Kristiani di dalam menjalankan pekerjaan, apapun jabatan kita, dari yang rendah sampai yang paling tinggi, semua sama di mata Tuhan, harus dijaga. Jangan sampai kelakuan kita mencederai jabatan yang dipercayakan kepada kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang pagi ini untuk mengingatkan kami agar menjadi orang Kristen yang taat sebagaimana pengajaran-Mu, menjunjung tinggi prinsip hidup Kristiani, sehingga apapun yang kami lakukan tidak mencederai jabatan yang sedang kami emban, pekerjaan yang kami tekuni. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan di setiap perbuatan kami, di mana saja kami berada dan ditempatkan. Terkhusus untuk kehidupan di dalam keluarga kami, izinkanlah kami sebagai orang tua mampu mendidik anak-anak, dan sebagai anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dan biarlah itu dibawa setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, berkatilah kami umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini, jadikanlah kami pelaku firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas, biarlah kami membawa berkat firman-Mu ini. Dengarlah doa kami Bapa, yang kami panjatkan hanya melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.